Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di Zoom meeting kali ini untuk sekadar sharing mengenai eh, kegiatan atau program haji yang nantinya akan bisa menjadi sebuah opsi atau bisa menjadi apa istilahnya jalan bagi Bapak Ibu yang memang memiliki keinginan untuk berangkat haji, tapi masih terhalang waktu tunggu yang Masya Allah panjang sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda Toharudin. Saya adalah salah satu Direktur Marketing di PT Middle East Journey. Saya jelaskan sedikit, PT Middle East Journey bukanlah provider visa, tapi kami adalah kepanjangan tangan dari perusahaan syariah di Saudi yang memang bekerja atau bergerak di bidang pengurusan ibadah haji, tapi secara khusus untuk kuota Saudi Arabia. Kalau boleh saya share sebentar, saya share sedikit ya background ini. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya share di sini adalah kenapa sih kita harus berangkat haji, Bapak Ibu sekalian. Jadi haji itu memang termasuk rukun Islam kita yang kelima, dan memang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Nah, di sini kita memberikan solusi untuk bisa berangkat secara aman dan mudah, dan juga tanpa waktu tunggu yang terlalu lama gitu, Bapak Ibu. Nah, saya boleh sharing sedikit. Ini adalah fadilah-fadilah haji yang tadi saya sebutkan. Kenapa kita harus berangkat haji? Yang utamanya adalah haji itu menghapus semua dosa. Jadi ada hadisnya Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berhaji lalu tidak berkata kotor atau menjaga perkataannya dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi Bapak Ibu, haji yang mabrur atau yang diterima oleh Allah itu jelas-jelas dapat menghapus dosa-dosa masa lalu. Mau seberat apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, insya Allah akan Allah hapuskan karena ini adalah merupakan janji Allah. Kemudian kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah haji? Yang ini yang kedua, Bapak Ibu. Janji Allah di sini adalah haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sebetulnya banyak poin ya yang bisa kita ambil. Dalam artian semudah kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali. Dari situ saja kita sudah, apalagi yang pertama kali ditanya, amalan yang pertama kali ditanyakan kepada kita ketika kita meninggal nanti adalah bagaimana sholatmu. Nah, dengan kelipatan pahala sholat yang Masya Allah luar biasa di Masjidil Haram, sekali sholat, satu hari sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 273 tahun, insya Allah itu akan menjadi akan memperberat timbangan amalan baik kita, Bapak Ibu. Jadi maka tidak heran ketika kita melaksanakan ibadah haji, apalagi hajinya insya Allah mabrur, maka balasan dari pengerjaan ibadah haji itu adalah surga. Bapak Ibu. Kemudian fadilah haji lainnya adalah pahala haji setara dengan berjihad. Jadi di zaman Rasulullah dahulu ada sahabat Rasulullah wanita kebetulan bertanya, ya Rasulullah, laki-laki itu enak. Kenapa? Karena mereka bisa melaksanakan perang dan berjihad mati di jalan Allah dan mendapatkan pahala jihad tanpa dihisab gitu loh. Kemudian bagaimana dengan wanita? Nah, Rasulullah menjawab di sini hadisnya sahih, insya Allah sahih. eh, ada cara bagi wanita untuk bisa mendapatkan pahala jihad, namun di dalamnya tidak terdapat peperangan darah dan air mata. Jadi dan caranya adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Kemudian fadilah yang lainnya adalah dihapus kefakiran dan dosa. Di sini hadisnya jelas, Tirmizi nomor 810, maka iringilah haji dan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api menghilangkan karat pada besi. Jadi Bapak Ibu, eh, saya mau cerita sedikit lah. Dari pengalaman saya ketika melaksanakan ibadah umroh dan haji,
saya merasakan sekali setiap kali melaksanakannya, alhamdulillah wa syukurillah, dengan bismillah, dengan izin Allah, saya merasakan perubahan yang sangat nyata sebetulnya Bapak Ibu, dari yang kita, saya dan keluarga sebelum berangkat umroh dan haji itu tidak memiliki kendaraan. Alhamdulillah setelah berangkat umroh, saya bisa memiliki kendaraan sendiri. Kemudian berlanjut umroh berikutnya sampai alhamdulillah di tahun lalu saya melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah justru ketika melaksanakan ibadah haji meskipun dengan biaya yang cukup lumayan, saya bisa mendapatkan mobil yang berikutnya. Gitu. Saya dan keluarga memiliki mobil yang berikutnya, kemudian Masya Allahnya kita juga bisa pindah rumah, Masya Allahnya kita juga bisa mensekolahkan anak-anak kami di tempat yang mumpuni, dan kita bisa juga mengumrohkan orang tua saya dan adik saya. Jadi Masya Allah memang janji Allah itu nyata adanya gitu loh. Dimana ketika kita melaksanakan ibadah yang besar seperti ibadah umroh maupun ibadah haji, maka Masya Allah sekali Allah akan memberikan ganjaran kepada kita secara nyata adanya gitu loh. Dan itu janji Allah yang sangat nyata saya rasakan Bapak Ibu. Kemudian fadilah haji yang berikutnya itu adalah menjadi tamu Allah yang dimuliakan. Jadi di sini ada hadis dari Ibnu Majah, orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa akan dikabulkan, dan jika mereka memohon ampunan akan diampuni. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu akan berada di tempat yang istimewa sebagai tamu Allah. Dan disitulah doa, apa ya istilahnya, akan dikabulkan. Bahkan doa-doa yang simpel, sederhana. Kalau boleh saya sharing sedikit, ketika Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk berangkat ibadah haji di tahun lalu, di tahun 2024 yang lalu, ada doa simpel yang saya lafazkan ketika saya sampai di sana sebetulnya. Karena jadi sebelum berangkat saya sempat mengetahui kalau apa namanya di Saudi itu cuacanya sedang sangat panas. Bahkan memang pada pelaksanaannya panasnya itu mencapai 51 derajat Celcius. Nah, doa simple yang saya ucapkan waktu itu adalah, ya Allah, lindungilah saya dari panas tanah suci ini. Saya ingin mengerjakan ibadah haji ini secara insya Allah, kalau engkau izinkan secara mabrur, tanpa terganggu panasnya cuaca. Dan Masya Allahnya, secara langsung doa saya itu dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi di saat sekeliling saya semua mengeluh panas, gerah, panas, gerah, panas, gerah, Alhamdulillah saya tidak merasakan itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak merasakan panas yang berlebih, ya panas sih tetap panas gitu loh. Cuma alhamdulillah wa syukurillah itu masih sangat nyaman untuk saya gitu. Jadi saya sama sekali tidak terganggu, dan lucunya memang ketika waktu itu saya berangkat bersama istri saya, kita berangkat berdua, istri saya itu sampai mengeluh karena beliau merasa kepanasan sepanjang waktu, bahkan ketika ketika kita pun berada di Masjidil Haram, beliau masih mengeluh gitu. Tapi ya istilahnya kan kita sebetulnya bersama, tapi apa yang kita rasakan berbeda. Dan ada satu cerita lucu yang lain yang bisa saya sharingkan sedikit. Waktu itu kadarullah hotel transit kita itu mendapatkan masalah dengan air gitu. Jadi sempat mati air selama 3 hari. Nah kadarullah di hari kedua itu eh, kita kan mengumpulkan air gitu. Kita mengumpulkan air, kadarullah di hari itu botol air yang bisa kita gunakan untuk di kamar mandi untuk buang air itu tinggal sedikit, paling tinggal 9 botol lagi lah. Dan saya kebelet kebelet buang air besar di situ. Ya mau nggak mau, karena saya udah nggak sempat lari kemana-mana, air juga belum nyala, ya udahlah mau nggak mau saya cuma ambil 3 botol, ya udah saya buang air besar lah. Di tengah-tengah saya buang air besar, ketika sudah mau selesai saya berpikir, ya Allah, ini gimana ya, air mati lagi. Eh, ke flash nggak ya, ke bersihin nggak ya, saya kasihan juga sama teman-teman kamar saya yang lain. Di tengah-tengah itu tiba-tiba saya mendengar air ini nyala gitu lah, air cer, kok ada air ngocor gitu saya. Kemudian saya nengok ke wastafel di samping saya buka,
Airnya nyala, wah masya Allah. Akhirnya saya bisa bisa bebersih, saya bisa ngisi air di dalam botol, saya pun masya Allah saya bisa mandi, tetap bisa mandi. Selesai, selesai saya mandi, saya keluar, saya ngomonglah sama salah satu teman sekamar saya waktu itu. Saya cuma bilang, alhamdulillah Pak, air ada. Oh ya, ada ya Kang, ada. Jadi saya mau mandi deh. Nggak sampai 5 menit jedanya dari saya mandi dan saya ngisi semua air. Beliau masuk kamar mandi, terus nggak nyampe semenit beliau keluar. Kang, airnya nggak nyala sama sekali. Dan ternyata setelah saya tahu di hari itu tidak ada satupun kamar dari satu tower itu yang airnya nyala. Itu masya Allah, itu keajaiban keajaiban doa lah istilahnya ketika ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hal simpel seperti itu pun Allah kabul dengan cara yang bagi kita tidak masuk akal gitu loh. Di saat semua lantai, semua kamar tidak ada yang nyala airnya, tapi kenapa di waktu itu air di kamar mandi saya nyala semua, nyala dan nyalanya dengan deras gitu loh, seperti seperti tidak ada permasalahan air sama sekali. Itu Bapak Ibu. Kemudian fadilah lain dari haji adalah menjadi lebih bersih dan bertakwa. Karena jadi gini Bapak Ibu, proses haji itu bukan proses yang mudah. Proses haji itu adalah perjuangan. Semakin besar niatan kita untuk melaksanakan ibadah haji, untuk beribadah kepada Allah, maka yakinlah bahwa cobaan itu akan semakin berat. Dan di haji, ini yang secara nyata saya rasakan, haji itu melatih keikhlasan. Jadi benar-benar melaksanakan niat ini hanya karena Allah. Kemudian haji itu melatih kesabaran. Kesabaran kita berupa kesabaran fisik, mental, dan juga logistik. Ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita elakkan karena balik lagi haji adalah ibadah fisik. Maka jika ada orang yang menyarankan kalau mau melaksanakan ibadah haji, ini dulu apa latihan minimal jalan kaki deh, jalan kaki dulu. Karena ibadah haji ini pasti pada akhirnya kita akan jalan kaki yang cukup jauh gitu loh dari setiap pelaksanaannya gitu. Kemudian haji itu melatih kebersamaan tanpa memandang status sosial apapun. Jadi ketika saya waktu itu berangkat haji, saya bertemu dengan anak salah seorang petinggi. Beliau terbiasa dengan nominal sebulan itu biasa menghabiskan MM-an untuk kebutuhan dia. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah haji, beliau sampai tercetus gitu omongannya, kalau uang saya, uang ya bahasa bercandanya lah, uang gue nggak ada artinya di sini gitu loh. Sebanyak apapun, ketika nggak bisa ya nggak bisa, ketika ketika bisa ya bisa gitu loh. Tapi nggak peduli Anda siapa, mau jenderal kek, mau petinggi kek, mau menteri, ketika kita melaksanakan ibadah haji, status sosial itu akan luntur dan gugur gitu loh. Yang ada adalah kebersamaan. Kebersamaan siapa? Antara kita dengan jemaah haji yang lainnya. Kemudian haji ini melatih kepasrahan total kepada takdir dan aturan Allah. Ini nyata adanya Bapak Ibu. Jadi eh, mau yang tadi saya bilang mau seberapa berkuasa pun Anda di tanah air, tapi ketika Allah tidak izinkan, mau setinggi apapun pangkat Anda atau mau setinggi apapun bintang yang melengkap di seragam Anda, kalau Allah bilang belum belum, itu nyata. Nggak usah sampai dulu di Saudi. Eh, Sebelum berangkat ke Saudi pun mungkin ada kejadian visanya tertolak, kemudian visanya tidak keluar. Itu banyak kejadian-kejadian nyata yang mungkin nanti saya akan sharingkan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh ini yang pasti ya, ini haji itu menjalankan rukun Islam kelima, di mana Islam dibangun di atas 5 perkara dan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan. Mampu di sini bukan cuma sekedar masalah uang ya atau materi ya Bapak Ibu, karena mampu di sini adalah kita secara mental dan fisik itu sanggup untuk melakukannya. Haji ini menyempurnakan rukun Islam dan menjadi bukti komitmen total seorang Muslim. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya contohkan di mana setiap amal saat haji itu pahalanya dilipat gandakan. Setiap sholat, zikir, sedekah, amal baik lainnya selama haji akan berlipat ganda karena dilakukan di tanah haram di waktu yang istimewa di bulan Zulhijjah
dan merupakan ibadah utama. Tapi jangan salah Bapak Ibu, selain pahala dilipat gandakan pun setara dengan dosa. Jadi inilah kenapa kita harus menahan diri kita, menahan ujian kesabaran kita, karena ketika kita melaksanakan ibadah haji, otomatis di saat itu pula eh, dosa kita pun akan berlipat ganda. Jadi bukan cuma pahala, tapi dosa kita pun akan berlipat ganda pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Oke. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit kasus apa yang terjadi di haji tahun ini atau di masa 1446 Hijriah. Yang pertama itu visa haji furoda atau mujamalah sangat sedikit yang diterbitkan dan hanya beberapa saja yang diterbitkan. Jadi sebagai hampir apa ada ribuan sebentar ini boleh di mute dulu Bapak Ibu agar agar penjelasan saya bisa terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Jadi tahun ini visa furoda itu yang biasa dikenal atau yang diketahui oleh jamaah-jamaah di Indonesia itu tidak banyak sekali, hampir 90% itu tidak terbit. Bahkan ada salah satu ustadz yang kondang pun yang ternama, beliau dengan rombongannya qadarullah karena visanya tidak terbit maka gagal berangkat gitu loh. Jadi ada ribuan calon jamaah haji yang menggunakan visa furoda ini tidak jadi berangkat karena memang visanya tidak keluar. Adapun jamaah-jamaah yang menggunakan visa furoda bisa berangkat karena menggunakan visa furoda yang sebetulnya tidak umum digunakan gitu. Visa furoda ini juga merupakan salah satu visa dengan biaya yang cukup tinggi. Startnya dari 300 juta sampai bahkan ada yang mencapai 1 miliar per orang. Nah, kekurangannya adalah visa furoda ini biasanya di tahun-tahun sebelumnya ini diterbitkan 2 minggu sebelum pelaksanaan ibadah haji. Jadi memang visa ini cukup beresiko. Di tahun 2022 kemudian pasca pandemi di tahun 2022 terjadi juga sebetulnya tidak terbitnya visa furoda ataupun mujamalah, dan karena waktunya sudah mepet maka jamaah yang menggunakan visa ini tidak bisa istilahnya manuver untuk menggunakan visa lainnya gitu. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi di tahun kemarin di tahun ini atau di 1446 Hijriah itu banyaknya kegagalan berangkat jamaah karena tidak memenuhi syarat istihah. Istihah ini maksudnya gini. Jadi contoh kasus ya, studi kasusnya di Yogyakarta sebanyak 11 jamaah itu gagal berangkat karena kondisi kesehatan yang tidak baik seperti demensia, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Jadi tidak memenuhi syarat gitu loh. Kemudian di Karanganyar ada salah satu jamaah bernama Sadinem dengan usia 66 tahun itu batal 2 tahun berturut-turut karena harus menjalani operasi dengan waktu bersamaan yang bersamaan dengan waktu keberangkatan. Jadi kan istilahnya ini force major ya, tapi memang syarat kesehatan menjadi penting karena untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji kita tuh harus memiliki kesehatan yang mumpuni dan prima gitu. Kemudian di tahun ini juga banyak terjadi pelunasan biaya haji yang tidak tepat waktu. Ini contohnya 124 jamaah haji calon jamaah haji di Jombang gagal berangkat karena tidak melunasi biaya haji tepat waktu. Meski sebelumnya membayar porsi awal 25 juta. Nah, untuk haji reguler, syarat pelunasan itu ada batas waktunya. Jadi qadarullah jamaah-jamaah ini sampai batas waktu yang ditentukan di bulan April 2025 mereka belum bisa melunasinya gitu loh. Pada akhirnya mereka harus mundur insya Allah di tahun depan. Ini faktornya belum banyak ya yang menyebabkan jamaah haji tidak bisa melunasi. Salah satunya adalah keterlambatan dana, kemudian event ekonomi, atau memang ada juga yang menunda biar waktunya bisa dibarengin sama keluarganya gitu. Jadi bisa berangkat bareng sama keluarga. Kemudian, nah kemarin juga ada kasus di mana adanya penggunaan visa
visa kerja atau visa yang ilegal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di Bandara Soekarno-Hatta ada 10 orang yang ditahan ketika ingin masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan visa kerja atau visa amil, bukan visa haji. Jadi ketika sudah masuk waktu pelaksanaan ibadah haji, itu sebetulnya sudah diumumkan bahwa adanya penutupan untuk masuk ke Saudi Arabia dengan menggunakan visa selain visa haji. Tapi ya qadarullah, mereka tetap eh, memaksakan untuk berangkat, namun eh, bisa diantisipasi dan pada akhirnya keberangkatan mereka tidak bisa gitu loh. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit perbedaan antara eh, nah, ini boleh di mute dulu nggak? Ada yang masih. Oke. Saya mau menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu perbedaan jenis-jenis haji. Yang pertama adalah haji reguler. Ini haji yang resmi dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian terdaftar di Siskohat, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau kedepannya nanti Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Kemudian biayanya paling murah di tahun 2025 kemarin, biaya sekitar 60 sampai 70 juta rupiah. Namun apa bukan kerugiannya ya, tapi hal minus yang ada di haji reguler ini adalah antriannya bisa sampai lama, bisa sangat lama, antar 20 sampai 40 tahun tergantung provinsinya. Kemudian tidak bisa dipercepat kecuali lansia dan pendamping, kemudian kuotanya terbatas dan hanya dibuka pendaftarannya di Kemenak. Haji yang kedua, ini haji furoda. Haji furoda ini haji langsung berangkat yang umum diketahui oleh masyarakat di Indonesia gitu loh. Haji ini memang berangkat di tahun yang sama dan menggunakan visa undangan yang sebetulnya disebut sebagai mujamalah langsung dari Arab Saudi. Biasanya furoda ataupun mujamalah itu menggunakan merupakan visa undangan yang diberikan baik dari kedutaan maupun dari kerajaan Saudi. Prosesnya cepat, cocok untuk yang urgent karena ya balik lagi eh, tidak ada persyaratan yang terlalu ngejelimet dan terlalu ribet dari visa ini, penggunaan visa haji furoda ini. Namun hal negatifnya adalah risikonya lebih tinggi karena tidak melalui jalur kuota resmi. Jadi ada kasus-kasus tertentu di mana ada kegagalan visa atau visanya tidak keluar. Yang kedua, tidak dijamin oleh Kemenak. Maaf. Kemudian harganya relatif masih tinggi, 300 sampai 400 bahkan sampai 500 juta. Kemudian rentan dipalsukan oleh oknum yang mengaku-ngaku resmi tapi ternyata tidak memiliki kuota resmi. Nah, yang terakhir yang tadi saya bilang di sistem nusuk kalau sekarang pemerintah Saudi menggunakannya, visa ini yang keluar paling belakangan dibanding visa-visa haji yang lainnya. Kemudian visa berikutnya yang memang resmi untuk melaksanakan ibadah haji adalah haji kuota Saudi. Nah, visa ini langsung dikeluarkan dari kuota, langsung merupakan kuota resmi di Arab Saudi. Ini di luar visa furoda, mujamalah, dan lain-lain. Kemudian haji kuota Saudi ini legal dan diakui oleh Kementerian Haji Saudi, Kementerian Umroh dan Haji Saudi Arabia. Kemudian bisa berangkat lebih cepat tanpa menunggu antrian yang panjang, karena bisa istilahnya kita daftar sekarang, tahun depan insya Allah bisa langsung berangkat. Kemudian diurus oleh provider resmi yang terdaftar, memang terdaftar di Saudi dan masuk ke dalam sistem nusuk atau sistem penyelenggaraan ibadah umroh dan haji di Saudi Arabia. Kemudian kelebihannya lebih aman dibanding furoda. Kemudian kuota haji sorry haji kuota Saudi ini kuotanya dibuka paling awal yaitu di bulan Rajab. Jadi sebelum furoda, kemudian sebelum haji kuota internasional seperti kuota reguler Indonesia itu dibukanya belakangan. Jadi jumlah kuotanya berapa itu dikasih tahunya belakangan. Sedangkan kuota Saudi ini dibuka paling awal di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab sekarang mungkin di bulan Desember ya kalau saya nggak salah. Nah, minusnya apa? Minusnya seringkali harga hajinya lebih tinggi dari haji reguler, tapi masih lebih rendah dibandingkan haji furoda. Kemudian minusnya yang kedua adalah masih banyak masyarakat di Indonesia umumnya, terutama yang belum memahami perbedaannya haji kuota Saudi ini dengan furoda karena dua jenis haji ini adalah haji yang sangat-sangat berbeda.
Nah ini kalau bisa saya bikin kesimpulan, eh, ini reguler, furoda, dan kuota Saudi. Resmi dari Kemenak adalah haji reguler dan haji khusus. Kemudian visa dari Arab Saudi itu furoda dari dan mujamalah, kemudian memang kuota resmi Saudi. Waktu tunggunya reguler 20 sampai 40 tahun, furoda langsung berangkat, kuota Saudi langsung berangkat. Dari segi biaya, reguler memang paling murah, furoda cenderung paling mahal karena memang visanya juga mahal, dan kuota Saudi itu di tengah-tengah. Tingkat keamanan, reguler aman, furoda rentan gagal visa, kuota Saudi jika menggunakan provider yang resmi, insya Allah aman karena berurusan langsung dengan apa istilahnya pemerintah Kementerian Haji dan Umroh pemerintah Saudi Arabia. Kemudian pengawasan pemerintah reguler ini memang diawasi dan dikerjakan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Furoda ini tidak diawasi oleh pemerintah, dan kuota Saudi ini yang mengawasi langsung pemerintah Saudi Arabia. Jadi semua penyelenggaraan ibadah nanti di sana itu betul-betul Kementerian Haji dan Umroh lah yang menyelenggarakan. Jadi istilahnya perusahaan swasta itu hanya sebagai provider atau sebagai apa istilahnya kalau bisa dibilang agennya lah. Tapi yang melaksanakan itu full dari Kementerian Haji dan Umroh. Nah, karena itulah Bapak Ibu, haji dahili atau haji dengan kuota Saudi ini hadir sebagai solusi bagi Bapak Ibu yang memang menginginkan keamanan dan kenyamanan, namun tidak mau menunggu waktu yang terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kami di sini hadir sebagai solusi Bapak Ibu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai haji dahili ini, saya ingin mengundang Direktur Utama PT The Middle East Journey, Pak Eka, untuk memberikan pemaparan mengenai produk yang kami tawarkan. Untuk Pak Eka, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Pak Reda, Bu Manda, yang pada malam hari ini sudah bersama-sama mengumpulkan kita semua, sehingga insya Allah ini menjadi silaturahmi yang dirahmati oleh Allah, yang juga dicatat oleh malaikat sebagai amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan kita semua. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung di meeting malam hari ini atau silaturahmi malam hari ini yang digagas oleh Pak Reda dan tim. Sebelumnya mudah-mudahan apa yang akan sama-sama kita dengarkan insya Allah menjadi sebuah doanya yang pertama adalah menjadi sebuah amal baik untuk kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, dan insya Allah akan menjadi bagian dari upaya kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, dan insya Allah Allah mencatat ini sebagai niat baik untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Kari Hartoko. Ya Alhamdulillah, insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu dan calon-calon jemaah haji yang akan berangkat bersama kita insya Allah di tahun 2026 Masehi atau 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kami coba upayakan, solusi-solusi terbaik dalam rangka menjawab dinamika di lapangan berkaitan dengan perjalanan ke Tanah Suci, insya Allah menjadi sebuah solusi yang bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu semua calon-calon jemaah haji di tanah air. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Perkenalkan, kami dari Middle East Journey, di mana Pak Reda adalah salah satu marketing director kami yang sudah memaparkan beberapa hal tadi yang alhamdulillah cukup lengkap. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa saya lengkapi lagi. Terlebih dahulu, ini adalah paparan berkenaan dengan produk yang kami, insya Allah kami hadirkan sebagai sebuah solusi, yaitu Haramain Journey. Boleh dilanjut halaman berikutnya Pak Reda. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu karena kebetulan saya langsung didampingi sama Pak Reda, jadi laptopnya langsung dari beliau.
Baik, kami hadir sebagai pendamping atau fasilitator untuk perjalanan spiritual resmi ke Haramain atau ke Tanah Suci untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dilanjut Pak Reda. Satu hal yang mungkin harus saya tekankan kepada Bapak Ibu semua berkenaan dengan siapa kami gitu ya. Memang yang tadi sekilas Pak Reda paparkan adalah kami adalah provider yang tidak menjual visa, tidak menawarkan kuota haji Indonesia. Jadi memang kami tidak menawarkan kuota haji reguler dan terutama juga kami tidak membuka pendaftaran haji reguler Republik Indonesia. Jadi terlebih dahulu saya sampaikan kami adalah perusahaan pendamping atau fasilitator dalam rangka Bapak Ibu bisa memenuhi semua syarat-syarat dalam rangka menjalankan ibadah haji di tahun 1447 Hijriah. Dilanjut Pak Reda. Izin Pak Reda, suara saya terdengar cukup jelas Pak Reda? Jelas Pak Eka, alhamdulillah jelas. Siap, terima kasih Pak Reda. Baik Bapak Ibu saya lanjutkan, fokus kami adalah mendampingi secara legal dan profesional tentunya juga bermartabat untuk semua proses baik itu dokumen, perjalanan maupun persiapan Bapak Ibu untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dilanjut Pak Reda. Ya, ini mungkin sedikit saya sampaikan saja, mungkin Bapak Ibu sama-sama bisa membaca. Visi kami adalah menjadi pelopor program pendampingan spiritual resmi dan sah menuju Tanah Suci. Dan secara misi kami ingin menjadi bagian dari upaya pembinaan ruhiyah dan teknis secara terstruktur untuk pendampingannya dan membimbing jamaah untuk melalui jalur resmi Kerajaan Saudi tentunya. Tadi kalau Pak Reja sedikit menyinggung tentang nusuk, itu adalah salah satu sistem yang hari ini insya Allah akan menjadi sistem yang akan menjelaskan atau memfasilitasi semua kebutuhan administratif calon jamaah baik yang dari Indonesia maupun seluruh dunia tentunya. Dan selanjutnya kami menyediakan akomodasi, transportasi, dan dukungan logistik profesional misinya. Untuk mencapai misi kami juga berupaya untuk menjaga adab syariat, etika publikasi, dan ketertiban umum. Sehingga kami insya Allah bisa menjadi mitra umat dalam rangka menjaga integritas ibadah. Lanjut Pak Reda, terima kasih. Oke, Oke, ternyata kita langsung aja ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nggak bertanya-tanya tuh tadi tuh, nggak apa-apa Pak Reda, langsung buka aja. Bapak Ibu mungkin sudah dijelaskan sama Pak Reda tentang berbagai jenis haji gitu ya, tentang apa namanya keutamaan-keutamaan haji. Nah ini adalah produk yang kami hadirkan sebagai sebuah solusi yang insya Allah tadi juga dijelaskan tuh fitur-fiturnya, apa keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk haji lainnya. Nanti mungkin saya agak sedikit melengkapi, tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan detail-detail dua jenis produk yang kami hadirkan, yaitu Haramain Journey. Nama produknya Haramain Journey, Bapak Ibu, dari perusahaan yang namanya Middle East Journey. Jadi ini adalah perjalanan di Tanah Suci lah, kurang lebih gitu ya, Haramain Journey itu. Kita punya dua paket. Yang pertama adalah paket A yang Bapak Ibu sama-sama saksikan saat ini dengan harga rilis kami adalah 345 jutaan saja atau tepatnya 345.900.000 rupiah. Tentunya dengan semua fasilitasnya yang insya Allah kita akan mendampingi dari proses persiapan pendaftaran administratif sejak Bapak Ibu mulai mendaftarkan diri. Dan selama perjalanan pasti tentang transportasi dan konsumsi menjadi salah satu prioritas kami. Juga kami akan mendampingi secara spiritual dan administratif penuh, baik dari persiapan di tanah air sampai keberangkatan untuk mengurus stay permit atau iqomah, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan kuota haji dalam negerinya Saudi. Dan tentunya kami juga memprovide di paket ini hotel di Madinah, Makkah, juga pasti di hotel transit di kawasan Azizia, tentunya pasti juga di maktabnya nanti juga kami provide. Dan yang membedakan mungkin dari awal kami merilis produk ini, perjalanan Bapak Ibu dari Madinah menuju kota suci Mekah akan menggunakan kereta cepat, sehingga insya Allah tidak akan ada
perjalanan panjang menggunakan bus dari Madinah ke Mekah yang biasanya memakan waktu 6 sampai 7 jam. Bahkan kalau di musim haji bisa di rentang 7 jam ke atas gitu ya. Dan kita juga akan menggunakan maskapai internasional. Nah, maskapainya apa aja nanti ada di slide berikutnya. Dilanjut Pak Reda. Ini adalah slide tentang jenis hotel atau alternatif hotel yang akan kita gunakan di Kota Madinah untuk paket A. Paket A adalah paket tertinggi kami dengan durasi 27 sampai 30 hari, di mana kita akan menggunakan 3 hotel di Madinah. Yang pertama ada Al-Munakarim, Al-Aqiq, dan juga Al-Haram, di mana kuota apa namanya pilihan 3 ini mengingat kuota yang kami miliki memang cukup banyak, jadi kami memberikan 3 alternatif ini sehingga ketika satu hotel tidak bisa menampung, maka kami akan menggeser ke hotel yang lain. Pun rasanya tidak mungkin satu hotel kami jadikan satu karena seluruh rombongan kita dijadikan satu karena memang eh, jumlah jamaah haji yang masuk gitu ya ke Kota Madinah tentunya tidak hanya dari Indonesia atau tidak hanya dari perusahaan kami saja. Lanjut Pak Reda, kita langsung ke hotel yang di Makkah kalau saya tidak salah slide berikutnya. Ya, ini adalah hotel yang di Makkah, Bapak Ibu. Hotel kita menggunakan hotel di area Abraj Al Bait, di mana Bapak Ibu mungkin lebih mengenal dengan Zamzam Tower atau Clock Tower. Ada 4 alternatif hotel yang akan kita gunakan. Ada Pullman, ada Rotana by Raihan by Rotana, ada Movenpick, dan ada Swiss Al Makom. Yang insya Allah secara posisi ini paling strategis. Kalau saya tidak salah persis di depan King Abdul Aziz Gate. Jadi perjalanan Bapak Ibu ketika mau masuk ke Masjidil Haram menjadi jauh lebih singkat insya Allah. Baik, dilanjut Pak Rida. Baik, ini paket B yang kami tawarkan, Bapak Ibu, dari produk Haramain Journey, di mana estimasi biaya perjalanan, waktu perjalanannya maksud saya adalah 37 sampai 40 hari. Secara pricing memang lebih terjangkau, yaitu 289 jutaan saja, atau tepatnya 289.900.000 rupiah. Di mana biasanya memang produk ini atau paket ini yang paling banyak diminati oleh calon jemaah haji Indonesia yang 3 tahun terakhir berangkat bersama kami. Kenapa apa namanya paket ini yang dianggap atau dipilih paling banyak calon jemaah? Karena memang terlepas harganya paling terjangkau, tetapi juga durasi waktu di tanah sucinya lebih panjang dibandingkan paket A. Ini biasanya memang dipilih karena memang kerinduan kita kepada Baitullah terasa terobati karena waktunya lebih panjang. Kurang lebih seperti itu. Dan semua fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan rasanya hampir sama, hanya ada perbedaan di hotel dan maktab. Tapi sisanya insya Allah semua kurang lebih sama, termasuk menggunakan kereta cepat dari Madinah ke Makkah. Di slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana atau pilihan apa yang kita gunakan untuk penginapan di Kota Madinah. Kita menggunakan 2 alternatif, yaitu Ema Royal dan Sasa Regency. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Tanah Suci, mungkin ini akan lebih dekat dengan pintu 333. Kalau saya tidak salah, tinggal lurus, Bapak Ibu akan melihat 2 hotel ini, yaitu Sasa Regency dan Ema Royal. Dan pilihan hotel di Kota Suci Makkah, kita akan menggunakan Hotel Anjum. Ini pun secara posisi insya Allah tidak jauh. Ini mungkin lebih dekat dengan area perluasan Masjidil Haram, yang biasanya saat musim haji, area perluasan itu dibuka, sehingga Bapak Ibu cukup keluar lobi hotel, turun ke underpass, langsung naik di area persis di seberang area perluasan Masjidil Haram. Jadi secara jarak pun sangat dekat dengan Masjidil Haram. Artinya hanya berbeda sisi saja dengan paket A tadi, tapi kalau paket B ini memang ada sedikit turun dulu ke underpass terus untuk nyebrang, dan posisinya pun persis ada di depan Masjidil Haram. Dilanjut Pak Reda. Terima kasih. Dan ini adalah hotel transit yang akan kita gunakan di kawasan Azizia, yang insya Allah
ini akan menjadi hotel transit yang eh, menjadi satu hotel insya Allah akan kami full book untuk kuota yang kami miliki untuk paket A dan paket B tentunya. Pak Reda boleh dilanjut. Dan selanjutnya mungkin ini adalah pilihan maktab. Pilihan maktab paket A dan paket B memang akan berbeda Bapak Ibu. Tetapi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mungkin secara detail nanti teman-teman tim CR, timnya Pak Reda bisa menjelaskan secara terperinci kepada Bapak Ibu calon-calon jemaah haji kita, di mana pilihan maktab akan berdasarkan ketersediaan yang ada di sistem nusuk atau sistem resmi dari Kementerian Haji dan Umroh yang disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menentukan. Memang paket A dan paket B akan ada perbedaan maktab, tapi insya Allah di bulan Agustus saya dan manajemen atau mungkin kami akan berkoordinasi dengan partner kami atau syarikah yang akan menjadi partner kami di Saudi untuk memilih maktab yang insya Allah akan menjadi maktab yang bisa memfasilitasi ibadah Bapak Ibu dengan lebih nyaman. Baik, lanjut Pak Reda. Nanti pertanyaan boleh di terakhir ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dirangkum atau dijawab Pak Reda ataupun insya Allah saya bantu juga. Dan ini adalah pilihan maskapai yang akan kita gunakan selama perjalanan nanti. Tentunya kita akan menggunakan international flight. Ada beberapa alternatif memang, ada Qatar Airways, Emirates, Oman Air, ada Etihad, ada Saudia, ada juga apa namanya mungkin Etihad sudah ada ya, Qatar, Emirates ya. Ini sudah masuk semua di sini. Cuma mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pernah melakukan perjalanan ke Tanah Suci, mungkin sebelumnya umroh atau bahkan haji di musim-musim sebelumnya, Bapak Ibu ada yang ngerasa saya maunya pakai Saudia nih, karena Saudia insya Allah direct flight. Nah, saya harus sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, yang pertama, saya mohon maaf besar-besarnya kami tidak bisa menjanjikan sejak awal, atau tim kami saya instruksikan untuk menyampaikan ke calon-calon jamaah kita tidak bisa melakukan booking jenis flight atau jenis maskapai sejak awal sebelum keberangkatan. Sekalipun misalkan ternyata Bapak Ibu dapat Saudi ya, seandainya gitu ya, ada di antara Bapak Ibu calon jamaah yang akan mendapatkan Saudi Airlines, itu pun saya harus sampaikan bisa jadi itu bukan Saudi reguler, bukan Saudi Airlines yang reguler. Kenapa? Karena biasanya Saudi Airlines yang reguler sudah penuh dengan eh, permintaan dari semua jemaah haji. Kalaupun dapat Saudi ya bisa reguler, tapi bisa juga saya harus sampaikan ini mungkin charter flight-nya Saudi, walaupun Saudi Airlines tentunya. Tapi tentunya pasti akan memenuhi standar pelayanannya Saudi Airlines. Jadi saya harus sampaikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti ada ekspektasi-ekspektasi di lapangan yang berpotensi membuat Bapak Ibu merasa kecewa mungkin. Maka saya harus sampaikan kami membuka kerjasama dengan 5 maskapai dalam rangka kami memahami dinamika di lapangan, sehingga kami sampaikan sejak awal untuk maskapai kami tidak bisa melakukan booking penerbangan untuk satu maskapai saja. Baik, lanjut Pak Reda. Ya, ini ya Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, insya Allah sudah pernah, ataupun yang belum pernah ke Tanah Suci rasanya sudah tahu tentang Haramain High Speed Railway atau kereta cepatnya Saudi Arabia yang ya kalau Bapak Ibu membayangkan rasanya kurang lebih sama seperti kereta cepatnya Indonesia yang biasa Bapak Ibu gunakan Jakarta Bandung. Kurang lebih juga kecepatannya ya 300, bahkan di beberapa perjalanan saya kereta cepat Jakarta Bandung lebih cepat gitu ya, sampai 350 km per jam. Tapi saya harus sampaikan ini akan menjadi salah satu fasilitas yang kami unggulkan untuk perjalanan semua paket Bapak Ibu dari Kota Madinah menuju Kota Makkah. Lanjut Pak Reda. Pak Reda, boleh dilanjut ke slide selanjutnya?
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang alur perjalanan Bapak Ibu sebelum akhirnya insya Allah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci di tahun 1447 Hijriah. Di mana start pertama proses untuk bisa Bapak Ibu menggunakan apa namanya kuota hajinya Saudi gitu kalau tadi istilahnya Pareda gitu ya, maka ada beberapa step-step atau beberapa langkah-langkah yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa sama-sama menikmati perjalanan di tahun depan. Yang pertama, step yang pertama adalah perekaman biometrik. Artinya sebelum keberangkatan Bapak Ibu harus mengurus dulu biometrik. Kalau yang Jakarta pasti insya Allah dari Jakarta, di mana kita start pertama kali melakukan biometrik terhitung sejak 21 September 2025. Baik, saya sampaikan, start pertama kami melakukan biometrik adalah 21 September. Kenapa Pak cepat sekali? Ya, karena kami mengupayakan jadwal yang lebih presisi sehingga Bapak Ibu tidak masuk ke tumpukan proses biometrik yang antriannya panjang karena biasanya semakin dekat dengan musim haji prosesnya akan semakin menumpuk gitu ya di visa centernya kita. Jadi saya sampaikan dulu perekaman start kami lakukan di 21 September untuk jamaah-jamaah yang sudah melakukan DP paling awal gitu ya. Itu adalah step pertama. Step kedua, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berangkat ke Tanah Suci terlebih dahulu yang mungkin biasanya teman-teman di lapangan akan menyampaikan Bapak Ibu juga berkesempatan untuk melakukan umroh. Jadi paket ini sudah termasuk umroh gratis loh gitu ya kurang lebih. Nah, memang kita akan mendampingi Bapak Ibu untuk berangkat ke Tanah Suci terlebih dahulu sejak bulan Rajab yaitu 20 kalau di bulan Masehinya ada 21 Desember 2025 dan sebentar mohon maaf 21 Desember 2025, di mana itu adalah start pertama kami memberangkatkan calon-calon jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci untuk pengurusan atau proses mengurus izin tinggal atau iqomah. Di mana iqomah ini nanti prosesnya sendiri akan didampingi oleh tim kami di lapangan. Jadi saya harus sampaikan memang kami akan memberangkatkan Bapak Ibu start 21 Desember dan kami akan bagi menjadi beberapa kloter mungkin dengan kuota yang kami punya akan ke carry over sampai dengan Januari 2026. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa di season ini atau di musim akhir tahun dan awal tahun ini biasanya ibadah dianggap jauh lebih nyaman oleh kebanyakan jamaah asal Indonesia karena memang cuacanya jauh lebih sejuk. Maka biasanya di momen-momen ini paket umroh itu lebih mahal gitu Bapak Ibu. Nah, saya harus sampaikan produk ini sudah termasuk perjalanan Bapak Ibu ke Tanah Suci di akhir tahun dan awal tahun 2026 nanti untuk melakukan pengurusan stay permit atau IGOMA yang akan didampingi oleh tim kami di lapangan. Nah, yang perlu saya sampaikan, mungkin teman-teman di lapangan akan menyampaikan, Bapak Ibu, paket haji ini sudah termasuk free umroh loh, sudah termasuk free umroh loh. Ya, benar. Tapi yang harus saya sampaikan, kami sampaikan ke teman-teman di lapangan, kami tidak bisa membagi waktu antara berapa hari Bapak Ibu di Madinah dan berapa hari Bapak Ibu di Makkah. Karena memang sebenarnya salah satu tujuan utama kita berangkat ke Tanah Suci di periode itu adalah untuk pengurusan iqomah. Tapi dengan durasi waktu yang kita punya, insya Allah Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah umroh sekalian. Gitu. Jadi biasanya berapa lama sih di sana? Memang rentang waktunya 6 sampai 9 hari tergantung proses apa namanya? Proses dokumennya sendiri di sana gitu ya. Nah jadi kalau saja prosesnya lebih cepat, insya Allah akan lebih cepat. Tapi kalau prosesnya butuh sedikit waktu, maka mungkin agak sedikit lebih panjang durasinya di sana. Sebenarnya proses apa saja sih yang dilakukan sama Bapak Ibu di sana selain mengurus dokumen-dokumen apa namanya izin tinggal gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang diregistrasi ke aplikasi Nusuk
di mana Bapak Ibu akan meregister nomor lokalnya Bapak Ibu. Artinya nanti Bapak Ibu akan dibantu sama tim kami untuk input nomor lokalnya Bapak Ibu. Terus beberapa dokumen-dokumen lain termasuk rekening bank dan segalanya yang dibutuhkan untuk bisa mendaftarkan ke aplikasi Nusuk. Gitu ya. Nah, setelah semua dokumen itu dilengkapi dengan sesuai dengan kebutuhan, semua prosesnya sudah selesai, maka Bapak Ibu akan kembali lagi ke tanah air untuk bersiap-siap melakukan perjalanan hajinya nanti tentunya di musim haji 2026 atau 1447 Hijriah, di mana kita akan berangkatkan pertama adalah Bapak Ibu yang memilih paket B start dari 29 April atau 12 Zulhijjah, dan paket A-nya akan berangkat paling cepat di tanggal 7 Mei 2026 atau 20 Zulhijjah. Baik, Pak Reda dilanjutkan ke step selanjutnya saja, karena mungkin sudah terlalu malam, saya agak sedikit speed up. Dan selanjutnya, Bapak Ibu tentunya akan melakukan prosesi ibadah haji, mulai dari Tarwiyah, Arafah, ibadah di Musdalifah, di Mina, di Jamaroh tentunya, dan akan kembali, termasuk tawaf ifadah dan tawaf wada pasti, dan termasuk kembali ke kota Makkah. Nah, semua proses yang Bapak Ibu jalankan sejak September, yaitu start pertama adalah melakukan biometrik, semua proses Bapak Ibu akan didampingi oleh tim kami, timnya Pak Reda, sehingga Bapak Ibu sampai ke step ke-6 untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dan akan kembali lagi ke tanah air setelah semua prosesinya diselesaikan. Dan biasanya menurut jadwal yang kami akan sampaikan slide setelah ini, memang paket A akan kembali terlebih dahulu. Jadi paket A, Bapak Ibu yang memilih paket A, berangkatnya paling akhir, tapi kembalinya insya Allah akan paling cepat gitu ya, karena memang durasinya lebih pendek. Pertanyaannya Pak, kenapa yang durasinya? Kalau ada pertanyaan ya, jadi saya mengantisipasi Bapak Ibu mungkin akan bertanya nanti, tapi saya langsung jawab saja. Kenapa sih Pak, kalau durasinya lebih pendek tuh jadi lebih mahal? Kenapa yang durasinya lebih panjang lebih murah? Bukannya lebih panjang, kosnya lebih besar? Tidak. Jadi memang Bapak Ibu saya sampaikan terlebih dahulu, menjelang musim haji, hotel dan penerbangan di Saudi akan menyesuaikan secara pricing, terutama periode-periode yang semakin dekat dengan pelaksanaan ibadah haji, itu akan punya harga yang lebih mahal dibandingkan periode-periode awalnya. Gitu ya. Jadi maka yang durasinya lebih panjang itu akan lebih murah, dan durasinya lebih pendek itu salah satu mohon maaf, salah satu eh, kelebihannya adalah cost-nya agak sedikit lebih mahal. Lanjut Pak Reda, mohon maaf. Ini adalah itinerary Bapak Ibu calon jamaah yang akan berangkat menggunakan paket A, paket A Haramain Journey tipe A, di mana akan start berangkat dari 7 Mei, insya Allah paling terakhir pulang di 3 Juni. Secara tabel mungkin Bapak Ibu bisa sama-sama membaca, kita akan start masuk ke hotel di Madinah, start tanggal 7 Mei atau 20 Zulqa'dah, dan di rentang waktu itu akan bergantian Bapak Ibu yang ada di paket A juga akan berangkat di rentang waktu 7 sampai 12 Mei untuk masuk kota Madinah. Dan start dari 12 Mei sampai 21 Mei kita akan bergeser secara bertahap ke Kota Makkah, tentunya menggunakan kereta cepat, dan mulai masuk ke hotel transit di 21 sampai 24 Mei atau 4 sampai 7 Zulhijjah. Secara bertahap kita akan melakukan mobilisasi semua calon-calon jamaah haji yang membeli produk Haramain Journey. Dan untuk prosesi hajinya sendiri, kita start di tanggal 24 sampai 30 Mei, yang insya Allah juga akan bergantung dengan pengumuman resmi dari Kementerian Haji dan Umrohnya Saudi, karena memang ini pasti akan menunggu pengumuman dari sana. Tapi kalau dilihat dari rentang waktunya, berdasarkan kalender haji yang kami miliki dari Kementerian Haji Saudi, sementara yang bisa kami informasikan adalah di rentang 24 sampai 30 Mei, dan di rentang 30 Mei sampai dengan 3 Juni untuk Bapak Ibu yang mau milih paket A akan persiapan secara bertahap untuk pulang ke tanah air. Lanjut ke jadwal paket B, Pak Reda. Ya, ini adalah paket B, Bapak Ibu. Secara aktivitas runut
aktivitasnya akan kurang lebih sama, hanya durasinya saja yang berbeda. Kita akan berangkat start dari 29 April, insya Allah untuk paket B, untuk masuk kota Madinahnya, dan bergeser secara bertahap juga start dari 4 Mei ke kota Makkah, dan masuk hotel transitnya akan bersamaan dengan paket A di rentang 12 sampai 24 Mei. Dan tentunya prosesi hajinya tidak ada bedanya antara paket A dan paket B, hanya akan ada perbedaan nanti ketika perjalanan pulang ke tanah air. Silakan Pak Rida. Ya, ini saya harus sampaikan ke Bapak Ibu terlebih dahulu berkenaan dengan syarat pendaftaran program kami, minimal 22 tahun dan maksimal 58 tahun, menyerahkan paspor dan dokumen identitas tentunya, dan paspornya harus berlaku minimal 2 Juli sampai sampai dengan Juli 2027. Jadi saya harus sampaikan, Bapak Ibu yang punya paspor masih berlaku sampai 2026 saja, untuk siap-siap diperpanjang untuk bisa sampai dengan Juli 2027. Dan ini adalah syarat untuk mendapatkan atau mendaftarkan nama Bapak Ibu di list calon-calon jamaah haji yang kami akan dampingi, yaitu dengan membayar booking fee atau DP awal senilai 100 juta rupiah saat pendaftaran. Dan nanti akan dikoordinir sama timnya Pak Reda gitu ya. Nanti Pak Reda akan berkoordinasi dengan admin kami untuk menerbitkan bukti pembayarannya. Di mana bukti pembayaran resmi hanya dikeluarkan oleh Haramain Journey yang akan ditandatangani oleh tim keuangan saya. Dan pelunasan di sini harus saya sampaikan maksimal 20 Desember 2025. Artinya sebelum masuk bulan Rajab, sebelum masuk keberangkatan ke Tanah Suci untuk mengurus iqomah, maka Bapak Ibu harus melunasi terlebih dahulu semua harga paketnya, baik paket A maupun paket B. Baik Pak Reda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ada modul, oke. Ini adalah rekening resminya kami. Seluruh biaya yang ditransfer sama Bapak Ibu, saya ingatkan ya, Bapak Ibu calon jamaah Middle East Journey dari timnya Pak Reda, untuk pembayaran baik itu booking fee atau mungkin Bapak Ibu mau secara bertahap membayar setiap bulan 50 juta, setiap bulan 50 juta gitu ya. Saya minta untuk tidak menitipkan ke siapapun kecuali ke rekening resminya Middle East Journey. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk mendaftar atau membayar semua biaya perjalanan Bapak Ibu ke rekening resminya PT Middle East Journey. Dan bukti transfer nanti akan kami siapkan resmi keluar dari Middle East Journey. Ya, Pak Reda, silakan nomor rekeningnya di show saja. Ini adalah nomor rekening resmi kami, Bank Mandiri. Nomor rekeningnya Bapak Ibu sama-sama bisa baca, 118 0014536824 atas nama PT Middle East Journey. Jadi hanya nomor rekening ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mentransfer semua biaya perjalanan Bapak Ibu. Dengan biaya yang masuk ke sini, maka kami Middle East Journey akan bertanggung jawab untuk semua proses perjalanan Bapak Ibu. Jadi kalau ada pembayaran di luar ini, maka saya harus disclaimer sejak awal, kami tidak bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi, karena kami tidak punya bukti transaksi dengan Middle East Journey. Ya, langsung slide halaman terakhir saja, Pak Reda, boleh di alamat sebelumnya. Ya, Bapak Ibu tadi Pak Reda di pembuka sudah sampaikan rasanya bahwa kami Middle East Journey adalah perusahaan perpanjangan tangan yang menjadi fasilitator di Indonesia dengan kerjasama kami dengan partner kami di Saudi, di mana kantor kami di Jakarta, kami ada di CEO Building di kawasan TBC Matupang Jakarta Selatan, dan kantor kami di Saudi ada di kota Madinah. Ya, secara alamat Bapak Ibu bisa lihat Street Prince Al Mukminin Ali bin Abu Thalib di kawasan distrik Urban, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya ada nggak sih kantornya di Saudi, ada gitu ya. Indonesianya ada, tapi memang karena kami secara formal ya Bapak Ibu atas nama Middle East Journey itu adalah tahun pertama, tapi secara proses semua proses sebelumnya kami sudah mengawal produk sejenis sejak 3 tahun terakhir, dan ini adalah tahun keempat kami yang insya Allah akan mengawal Bapak Ibu semua yang hadir dalam meeting malam hari ini. Dan mungkin sedikit saya sampaikan,
kalau saja perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang akan membawa kita ke tanah suci, insya Allah ini akan menjadi perjalanan yang bersejarah bukan hanya buat Bapak Ibu secara personal, tapi juga buat kami secara company. Karena tahun ini kami menjadi, kalau saja ini menjadi rekor atau menjadi prestasi dalam negeri Indonesia, maka kami menjadi provider pertama yang memberangkatkan sebanyak 650 jemaah di tahun 2025. Hanya saja karena ini adalah prestasinya Saudi gitu ya, prestasinya area atau penyelenggaraan di Saudi, maka memang materi itu tidak bisa kami klaim di Indonesia gitu ya. Tapi saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang insya Allah menjadi calon-calon jemaah haji Indonesia, yang insya Allah menjadi calon-calon jemaah haji yang insya Allah kami fasilitasi, yang akan kami dampingi, yang akan kami ajak bersama-sama untuk ibadah ke tanah suci. Saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah atas prestasi kami di tahun 2025 memberangkatkan 650 lebih jamaah ke tanah suci dengan produk sejenis, maka sedikit saya sampaikan, kami mendapatkan kepercayaan atau mendapatkan amanah lebih tepatnya dari teman-teman partner kami di Saudi yang biasanya syarikat di sana yang berpartner dengan kami hari ini melepaskan kuota mereka ke 10 sampai Indonesia gitu ya. Tahun di 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, insya Allah kami yang akan memfasilitasi semua kuota yang dimiliki oleh partner kami di Saudi. Dia memegang kurang lebih 2.500 kuota jamaah haji yang alhamdulillahnya tahun depan diamanahkan kepada Middle East Journey untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia dengan menggunakan kuota dalam negerinya Saudi. Jadi insya Allah dengan kuota sebesar itu akan bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk datang ke Tanah Suci, untuk melaksanakan ibadah haji yang mudah-mudahan bisa menikmati perjalanannya, bisa menikmati suasana ibadahnya, dan tentunya khusyuk dan pulang kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Hal tadi perlu saya sampaikan, semoga ini menjadi sebuah semangat yang sama-sama kita rasakan, tidak hanya saya dengan teman-teman tim Syiar, tetapi juga Bapak Ibu calon-calon jemaah haji Middle East Journey yang akan segera kami dampingi proses administrasinya, akan kami dampingi proses persiapannya, akan kami dampingi proses ibadahnya, sehingga bisa kembali lagi kami dampingi ke tanah air berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Sedikit informasi, tadi Pak Redas di awal sedikit memaparkan kan ya beberapa jenis haji. Saya sedikit menambahkan, haji yang difasilitasi oleh Kementerian Agama Indonesia itu sebenarnya kurang lebih ada dua, Bapak Ibu. Ada haji reguler yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Reda, satu lagi ada haji khusus yang masa tunggunya memang lebih cepat, yaitu 5-7 tahun. Kalau regulernya tadi kan tergantung provinsi ya, ada yang sampai 23 tahun, bahkan di Makassar kalau nggak salah saya sudah tembus 35 tahun sampai 40 tahun gitu ya masa tunggunya. Ada satu lagi haji yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, yaitu haji khusus, yang masa tunggunya 5-7 tahun. Oke. Yang biasanya teman-teman travel di Indonesia itu menjual di rentang harga 15.000 sampai 20.000 dolar. Ya, kalau nanti mungkin teman-teman tim share juga tahu, tim Pak Reda juga tahu gitu ya, rata-rata travel Indonesia tuh jual 15 sampai 20.000 dolar. Anggaplah kita ambil pokok rata ya Bapak Ibu ya, 18.000 dolar gitu ya, kita ambil nilai tengahnya. Nah, kalau Bapak Ibu hitung 18.000 US dollar dengan kurs 16.500 rupiah, maka harga paket haji khusus yang masa tunggunya 5-7 tahun itu adalah 297 juta sekian kalau saya tidak salah hitung. Maka paket yang kami tawarkan, paket B, adalah paket dengan harga yang lebih ekonomis, tapi insya Allah memiliki kepastian proses yang lebih cepat dibandingkan haji reguler. Haji khusus dengan rentang 5-7 tahun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa
menambah keyakinan Bapak Ibu untuk memutuskan segera untuk bisa memilih paket A atau paket B. Sebagai gambaran Pak Reda, sedikit informasi Pak Reda, kemarin sebelum saya presentasi ke calon-calon jamaah di Lampung, saya dapat informasi dari teman-teman di lapangan, ini validasinya masih kami tunggu, tapi informasinya 2026 atau 1447 Hijriah, Furodah dan Mujamalah confirm sepertinya akan di-close. Gitu Pak Reda. Baik, saya kembalikan ke Pak Reda. Mohon maaf segala kekurangan yang saya sampaikan. Segala kesalahan adalah atas kebodohan saya dan segala informasi baik dan niat-niat baik yang Bapak Ibu rasakan atas presentasi yang saya sampaikan murni adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemaparannya Pak Eka. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang berasa masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan boleh open mic langsung atau misalkan agak ragu untuk langsung open mic, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Sesi tanya jawab ini kita buka. Silakan Bapak Ibu jika ini ingin ada yang bertanya. Cintanya Pak Reda. Assalamualaikum. Sebentar, Pak Ahmad Ghazali, ini Pak Destri duluan. Silakan Pak Destri. Oke. Baik, langsung saja terima kasih waktu yang diberikan Pak Reda. Jadi dari presentasi yang tadi saya sampaikan, baik dari Pak Reda maupun dari Pak siapa tadi lupa saya direkturnya. Nah Pak Eka, nah ada beberapa pertanyaan ya yang terlintas dalam pikiran saya. Jadi yang pertama tentang penggunaan paspor, berarti kan apakah ini kita nanti kalau mengikuti program yang haji kuota langsung dari Arab ini ya, pemerintah Arab ini atau dakhili tadi ya istilahnya, itukah berarti kan apakah menggunakan paspor biasa? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ini kan seolah-olah nanti dianggap visa banyak, visa dahil itu visa pekerja gitu kan ya. Nah kita bisa bekerja itu nanti ketika nanti kita berangkat, terutama yang sesi kedua ya, yang memang pas musim hajinya, itu apakah juga kita dikoordinir dan betul didampingi sejak pemberangkatan dari tanah airnya gitu. Karena kan seolah-olah kita nggak menggunakan uniform orang yang mau pergi haji kan, kita berangkat dari Indonesia. Ini yang saya tangkap sih ya, karena kan kita visanya bukan visa haji resmi dari pemerintah Indonesia. Mungkin seperti itu dulu ya, jadi biar ada kejelasan, biar kita sama-sama lebih clear aja. Oh memang kita akan ibarat kata terkoordinir dari awal sampai akhirnya dari pihak Middle East-nya. Mungkin sebentar itu dulu Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Destri. Insya Allah akan bisa saya langsung jawab. Untuk yang pertama, masalah menggunakan paspor, apakah menggunakan paspor biasa? Ya, karena gini Pak, dari beberapa tahun yang lalu memang untuk pelaksanaan ibadah haji, mau apapun itu visanya, itu semuanya menggunakan paspor biasa, paspor normal yang warna hijau. Karena memang tidak ada paspor khusus kecuali paspor apa namanya, saya lupa istilahnya itu paspor konsuler, itu baru berbeda. Tapi kalau untuk di perjalanan haji kita ini, insya Allah kita akan menggunakan paspor biasa. Jadi kan ada batasannya ya. Misalkan berangkat 2026, dia masa aktifnya itu minimal 1 tahun dari ketika kita berangkat. Jadi misalkan kita berangkat bulan Mei tadi 2026, maka masa aktif paspornya itu minimal habis di bulan Juli 2027. Jadi insya Allah tidak perlu mengganti paspor. Kemudian untuk yang kedua, memang untuk berangkat, kalau boleh saya jelaskan sedikit lebih dalam, untuk kita berangkat
mengambil igoma atau izin tinggal, memang kita menggunakan visa amil atau visa pekerja. Setelah kita mendapatkan igoma, kemudian pulang ke Indonesia, nantinya ketika kita berangkat lagi untuk pelaksanaan ibadah haji, memang kita tidak akan berangkat menggunakan uniform atau seragam haji, Bapak Ibu ya. Jadi memang karena ini bukanlah haji yang diurus ataupun dikelola oleh pemerintah Indonesia, maka memang kita tidak sebetulnya, meskipun nanti seragam haji Indonesia itu akan dibagikan, sebetulnya kita tidak memiliki kewajiban ataupun keharusan untuk menggunakan seragam haji, gitu Pak. Jadi memang kita ketika berangkat, kita akan berangkat seperti layaknya orang yang memang bekerja di sana. Jadi kita menggunakan pakaian dari tahun-tahun sebelumnya pun kita menggunakan pakaian biasa, pakaian santai biasa, dan apa istilahnya, memang tidak mencirikan kita akan berangkat haji. Mungkin itu jawabannya, Pak. Mungkin sudah terjawab ya, Pak Destri, pertanyaannya? Enggak, tapi tetap di istilahnya gini. Kami nih, jika nanti kami jadi semua mengikuti program ini, ngikut ya. Kemudian berangkatnya kita apakah tetap sama-sama dan dikoordinir gitu loh. Oh iya. Oh, nanti ada yang awal di Betul. bandara dan sebagainya. Apa kita enggak. terus kemudian dilepas begitu aja gitu loh, Pak? Oh enggak. Izin Pak, Oh iya, maaf. saya bantu jawab ya. Pak Reda Ya. izin, Pak Desri izin saya bantu jawab ya Pak ya. Jadi proses pendampingan itu tidak hanya apa namanya di pendaftarannya saja gitu ya. Jadi proses pendampingan justru kita dampingi sejak persiapan sampai dengan keberangkatannya Bapak. Gitu nanti memang pendampingan di sana untuk pengurusan igomah itu justru akan mempermudah Bapak gitu ya. Jadi kalau saya sedikit cerita karena kemarin saya habis bertemu dengan salah satu travel gitu ya, salah satu travel di Indonesia yang ternyata memilih produk ini sebagai solusi. Walaupun memang providernya bukan kami, tahun keberangkatan tahun ini gitu ya. Dia memilih produk ini sebagai solusi karena produknya nggak keluar gitu kurang lebih. Nah, ternyata waktu dia pilih produk ini dengan provider lain, yang menjadi masalah adalah saat mereka mengurus igomahnya di sana, itu dibiarkan sendiri gitu. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya administratif sekali yang menyulitkan calon jamaah. Dan itu yang akhirnya membuat apa namanya calon jamaah beliau gitu ya di travel yang lain itu menjadi kesulitan untuk memproses igomahnya dan akhirnya secara durasi cukup lama gitu di tanah suci gitu. Maka saya harus bilang semua prosesnya insya Allah kami dampingi. Memang fokus kami adalah pendampingan gitu ya. Fokus kami pendampingan sebenarnya. Sehingga sebenarnya ini akan membuat Bapak Ibu merasa bahkan punya kalau mungkin sedikit agak berlebihan gitu punya knowledge baru untuk bisa memproses hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen di tanah suci. Tapi secara prinsip semuanya didampingi, Pak. Gitu. Mungkin Pak Reda atau Bu Manda atau tim yang lain mau menambahkan silakan. Terima kasih. Ya, baik. Apakah sudah cukup jelas, Pak Destri? Siap. Sebelum ada pertanyaan lanjutan secara live, saya akan membacakan dulu. Ada 3 pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Yang pertama ini dari Pak Dedi Bandung. Kalau paket umrohnya ada, kalau ada rate-nya berapa? Mohon maaf, karena kami itu bukan penyelenggara keberangkatan umroh, jadi kita memang tidak ada untuk paket umrohnya gitu. Jadi kami ini adalah perusahaan yang khusus untuk pendampingan ibadah haji dengan kuota resmi Saudi Arabia. Jadi mohon maaf, kita sama sekali tidak memiliki paket umroh. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Hilda, syarat maksimal usia 58 tahun dihitungnya saat pendaftaran atau berangkat haji. Dihitungnya saat berangkat haji, Ibu. Jadi usia maksimal 58 tahun itu ketika di tahun depan atau 2026 usianya 58 tahun. Sebetulnya ada keringanan karena usia itu bisa sampai di bulan Desember atau Januari ketika kita berangkat mengambil igomah. Jadi memang ada batas usia ini mengikuti masa aktif kerja, di mana masa aktif kerja yang umum terjadi di Saudi adalah
dari usia 22 sampai 58 tahun. Kemudian Izin Pak oh Reda, ya, saya tambahin sedikit Pak Reda. boleh. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu, Pak Reda, saya sedikit menambahkan tentang syarat yang tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau ternyata saya mengajak orang tuanya lebih dari 58 tahun, itu gimana ya? Atau ternyata ada jamaah yang, Pak, saya mau ngajak anak saya loh, usianya masih di bawah 22 tahun, itu gimana ya? Saya harus sampaikan, pertama, insya Allah kami akan sudah menyiapkan solusinya, nanti secara parsial saja Bapak Ibu yang punya kendala berkenaan dengan usia untuk disampaikan kepada tim Pak Reda. Tapi insya Allah solusinya sudah disiapkan, karena sebagai gambaran saja tahun ini kita punya jemaah yang usianya 13 tahun gitu dan alhamdulillah berangkat. Dan ada yang usianya 63 tahun dan alhamdulillah juga berangkat. Kok mati? Oke. Mohon maaf, tadi terputus ya. Ya, jadi insya Allah Pak Reda dan tim akan menyiapkan solusinya. Dan sebagai gambaran sebenarnya untuk mempermudah prosesnya sehingga tidak ada adjustment dari sisi dokumen, maka memang sebisa mungkin pendaftaran dilakukan lebih awal sehingga kami bisa langsung mengukur potensi potensi handicap di pengurusan dokumen sejak awal sehingga kami langsung bisa siapkan dan tidak ada kendala nanti saat pengurusan iqomah. Mungkin itu Pak Reda, silakan dilanjut. Terima kasih. Jadi sedikit informasi tambahan Bapak Ibu. Jadi kemarin ketika kita sempat berbincang dan istilahnya melakukan pengurusan ibadah haji ini, jadi dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi pun akan ada keringanan untuk masalah pengurusan umur. Jadi tidak perlu ada pergantian paspor, nantinya memang ada biaya tambahan yang dibebankan kepada jamaah. Jadi batas usia atasnya itu masih bisa diulur. Untuk sampai umur berapanya, jujur kita belum diberikan informasi yang secara jelas, tapi memang dari kedutaan Saudi itu sudah memperbolehkan dengan syarat adanya penambahan biaya. Oke, mudah-mudahan jawaban dari saya dan Mas Eka cukup menjawab. Oh ya, salah satu syaratnya lagi adalah memiliki yang tadi sudah kita paparkan, memiliki kesehatan yang mumpuni. Jadi karena memang ibadah haji adalah ibadah yang berat dan membutuhkan fisik yang prima, maka kami menyarankan kepada calon jamaah itu untuk memiliki kesehatan yang paripurna. Begitu Bapak Ibu. Saya akan mudah-mudahan cukup menjawab ya Bu Hilda. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk proses igoma atau pengurusan izin tinggal, apakah kita hanya ke kota Mekah saja atau juga berkunjung ke Madinah? Insya Allah dari pengalaman-pengalaman yang selama 4 tahun ini kami jalani, ketika pengurusan igoma itu memang kita juga sekalian ke kota Madinah, jadi tidak terpaku hanya mengurusnya di Mekah, karena pada perkembangannya hingga saat ini pengurusan yang awalnya kita mengurus dokumen itu harus ke mesin Abshir, sekarang sudah lebih dipermudah karena pada akhirnya kita bisa melaksanakan Abshir ini dengan menggunakan handphone yang nanti tim kita yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan semua prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan. Oke, mudah-mudahan itu menjawab. Sedikit mengingatkan Pak Reda, izin Bapak Ibu sebentar, saya sedikit mengingatkan saja, selama time frame yang sudah kami paparkan tadi diikuti dengan lengkap, sesuai dengan time frame yang kami siapkan, insya Allah gambarannya semua itu seperti yang tadi diceritakan Pak Reda, ada perjalanan iqomahnya mungkin bisa masuk kota Makkah dan kota Madinah, tapi ada case memang di tahun ini dengan produk sejenis yang memang tidak sempat berangkat ke kota Madinah karena di Mekahnya agak lama prosesnya. Tapi catatannya itu tidak mungkin terjadi kalau Bapak Ibu mengikuti time frame yang sudah kami siapkan yang tadi saya paparkan. Jadi selama Bapak Ibu mengikuti time frame yang sudah kami paparkan tadi, insya Allah perjalanannya akan lebih mulus, prosesnya akan lebih mudah secara dokumen dan
tadi kalaupun proses igoma ini, pengurusan igoma ini akan menjadi perjalanan bonus dalam tanda kutip untuk menjalankan umroh, maka insya Allah akan kedua kota suci yang tadi Pak Reda sampaikan. Tapi catatannya time frame-nya dijaga ya, gitu. Terima kasih Pak Reda. Baik, terima kasih Pak Eka. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mangga dibuka ininya. Satu pertanyaan lagi karena memang ini sudah larut malam. Jadi saya akan buka untuk satu penanya lagi. Silakan. Bapak Ibu. Tadi Pak Ahmad Ghazali mungkin yang tempat terputus. Tadi apakah mau bertanya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan prosesi ibadah haji saja yang ingin saya tanyakan, apakah the Middle East Journey memfasilitasi untuk ibadah mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum ke wukuf di Arafah? Karena sepengetahuan saya itu kalau haji reguler selama ini tidak memfasilitasi jamaahnya untuk mabit di Mina. Jadi tanggal 8 diberangkatkan ke Arafah untuk persiapan wukuf di Arafah pada tanggal 9-nya. Nah, kedua, pemerintah sekarang membuat suatu skema ibadah yang namanya itu murur. Nah, murur ini kan kalau bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memang keterbatasan fisiknya, tidak mabit di Muzdalifah, jadi langsung saja diberangkatkan ke Mina. Nah, apakah the Middle East Journey menyelenggarakan mabit di Mina dan tidak menjalankan murur, jadi mabit juga di Muzdalifah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Ghazali. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah kita mabit di Mina atau yang biasa disebut tarwiyah? Insya Allah karena kita mengikuti standarisasi dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi, maka kita akan melaksanakan tarwiyah karena secara regulasinya dan secara ketentuannya memang pemerintah Saudi itu bukan mewajibkan ya, tapi memang menyelenggarakan mabit di Mina sebelum kita pergi ke Arafah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk nanti di Musdalifah, apakah kita melaksanakan murur? Jawabannya tidak. Karena memang secara rangkaian dari tahun ke tahun, jamaah haji dakhili ini memang sudah mendapatkan tempat dan ada space-nya lah istilahnya, ada space-nya untuk melaksanakan mabit di Musdalifah. Jadi insya Allah kalau secara syariat memang semua syariatnya dipenuhi. Mungkin begitu jawabannya Pak Ahmad Ghazali. Oke, terima kasih Kang Reda. Baik, sama-sama Pak. Oke, oh ya ini ada satu pertanyaan lagi agak tanggung dari Ibu Memayana. Untuk proses igoma apakah hanya administratif atau ada penyuntikan vaksin dan sebagainya? Jadi untuk proses igomah nanti secara detailnya memang ada beberapa proses administratif yang harus dilakukan. Nah, untuk penyuntikan vaksin, kalau tahun lalu itu tidak ada penyuntikan vaksin. Maaf, tahun ini kita tidak ada penyuntikan vaksin karena istilahnya digitalize semua. Jadi vaksinnya pun memang kemarin itu ada opsi untuk melakukan penyuntikan meningitis ulang karena meningitis yang sudah disuntikan di Indonesia itu tidak terbaca secara sistem di sistem sehatinya Saudi Arabia. Jadi mau tidak mau jamaah pilihannya dua antara disuntik ulang ataupun tidak disuntik dan hanya secara administratif saja. Tapi di tahun ini semuanya bisa dilakukan secara administratif. Jadi yang harus disuntik itu memang ketentuan sesuai dengan ketentuan kita mau berangkat ke Saudi seperti layaknya ibadah umroh di mana jamaah memang masih diwajibkan untuk disuntik meningitis
Dan sekarang tambahannya kalau memang jadi, ini juga akan kita pastikan dulu, kalau memang jadi akan disuntik polio. Tapi ini masih menunggu apa istilahnya policy atau undang-undang atau ketentuan dari pihak Saudi Arabia. Jadi pengumuman resminya belum ada, tapi yang sudah pasti adalah suntik meningitis. Oke, Bapak Ibu, karena hari juga sudah malam, saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas pemaparan yang dilakukan oleh Pak Eka. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Eka. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak Zoom meeting pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah haji di tahun depan. Allah bukakan rezekinya, Allah mudahkan jalannya, dan Allah lancarkan niatannya, nawaitunya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.